Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Ega Prastiwi, NIM 21871000981. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester, mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan, dosen pengampu Ibu Desi. Pada tugas UAS ini, saya membuat sebuah proyek yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lambung Metode Forward Chaining. Sebelum saya mengimplementasikan proyek saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem berbasis pengetahuan, sistem pakar, lambung, dan juga metode forward chaining. Yang pertama, sistem berbasis pengetahuan. Sistem berbasis pengetahuan sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu sistem yang melakukan tugas dengan mengaplikasikan pengetahuan dalam representatif simbolik. Contoh sistem berbasis pengetahuan sendiri ada beberapa macam. Contohnya AI, sistem pakar, sensor, robotik, dan masih banyak. Saya mengambil sistem pakar karena sistem pakar merupakan salah satu wujud dari AI atau kecerdasan buatan. Pengertian sistem pakar sendiri yaitu suatu sistem program komputer berbasis pengetahuan di mana para ahli pakar membuat kecerdasan buatan untuk dijadikan sebuah solusi atau pengambilan keputusan. Penyakit lambung atau pengertian lambung yaitu salah satu organ pencernaan manusia di mana fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan dan mencerna makanan. Sedangkan metode forward chaining merupakan pencarian atau penarikan kesimpulan di mana kita harus mencari data-data atau gejala atau fakta sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Setelah saya menjelaskan secara singkat pengertian dari sistem berbasis pengetahuan, sistem pakar, dan metode forward chaining, setelah ini saya akan menampilkan tabel keputusan, tabel gejala dan penyakit, tabel basis data, dan pohon serta rule pada proyek saya. Selanjutnya, ini ada tabel penyakit lambung, di mana saya mendapatkan 10 data pada gejala penyakit pada lambung. Yang pertama yaitu tubuh terasa demam, merasakan mual, lidah terasa pahit, nafsu makan berkurang, perih di bagian perut bagian atas, merasakan perut kembung, tubuh lemas, sering bersendawa, pucat, dan perut terasa dingin. Saya mengambil 2 sampel penyakit, yaitu penyakit radang lambung dan nyeri pada ulu hati. Selanjutnya, tabel berbasis pengetahuan. Basis pengetahuan itu di mana kita dapat melakukan penalaran untuk mengetahui atau memecahkan permasalahan. Dan ini saya memiliki nama penyakit yaitu radang lambung dan di sini ada gejala penyakit. Radang lambung itu memiliki gejala tubuh demam, mual, lidah terasa pahit, nafsu makan berkurang, mengalami perih di perut bagian atas, dan wajah pucat. Sedangkan nyeri pada ulu hati memiliki gejala sama, yaitu tubuh terasa demam dan merasakan mual setiap saat. Selanjutnya, merasakan perut kembung, tubuh terasa lemas, sering bersendawa, dan merasakan perut terasa dingin. Tabel keputusannya, kode gejala, saya ambil kode gejalanya itu G1 sampai G10, di mana penyakit 1 atau radang lambung memiliki gejala pada gejala 1, gejala 2, gejala 3, gejala 4, gejala 5, dan gejala 10. Sedangkan penyakit kedua atau penyakit nyeri ulu hati memiliki gejala pada G1, G2, G6, G7, G8, dan G9. Pohon keputusan di mana
user memilih 3 gejala, maka akan muncul penyakit tersebut. Misal, user memilih G1, G2, dan G3, maka yang akan muncul adalah P1, yaitu radang pada lambung. Sedangkan jika user memilih G1, G2, G6, maka kesimpulan akan muncul memiliki penyakit P2 atau nyeri pada ulu hati. Misal user tidak memilih atau tidak mencentang, maka pada kesimpulan akan muncul penyakit tidak ditemukan. Sedangkan jika user memilih acak, maka akan muncul kemungkinan seorang tersebut memiliki penyakit radang lambung atau nyeri pada ulu hati. Sistem pakar berbasis Visual Basic, di mana ini ada form pertama dan ini form kedua. Di sini user akan dituntut untuk memulai memasukkan nama dan jenis kelamin, lalu jika memang akan konsultasi harus memulai, silakan klik mulai. Jadi tekan mulai. Maka akan masuk ke form yang kedua. Lalu disuruh memilih tanggal konsultasinya tanggal berapa, dan nama konsultasinya juga ditulis lagi. Setelah itu, user akan diminta untuk memilih dari 10 gejala ini apa saja yang mereka rasakan, lalu mereka harus menceklis sebanyak 3. Setelah itu, user harus menekan tombol diagnosa jika ingin mengetahui hasil apa yang ingin diketahui, bahwa tersebut merasakan penyakit apa. Dan terus jika ingin konsultasi lagi, user harus menekan tombol hapus. Lalu jika keluar, user menekan tombol kita running. Saya ingin merunning project saya. Ini akan masuk ke form yang pertama, yaitu form login, di mana kita harus mengisi nama terlebih dahulu, lalu kita memilih jenis kelamin dan tekan mulai. Maka akan muncul ke form kedua, yaitu form konsultasi pada penyakit lambung, di mana kita harus mengisi tanggal konsultasi terlebih dahulu. Saya ingin konsultasi tanggal 18, tanggal 19 Januari 2022. Saya namai Danisa Ega Pratiwi. Saya memilih nomor 1, gejala nomor 1, 2, dan 3. Saya klik diagnosa, maka munculnya adalah penyakit pertama, yaitu penyakit radang lambung. Saya hapus, saya isi nama saya lagi, Danisa Ega Pratiwi. Saya pilih nomor 1, 2, dan 6. 6 ini. Diagnosa, munculnya penyakit yang kedua, yaitu penyakit nyeri ulu hati. Apabila kita tidak mencentang, misal ini tidak saya centang, maka saya akan klik diagnosa, maka munculnya penyakit tidak ditemukan. Karena apa? Karena kita tidak menceklis dari 10 gejala tersebut, makanya penyakitnya tidak bisa ditemukan.
kalau saya mencentang random antara 1, 4, dan 9 misalnya. Saya klik, munculnya adalah kemungkinan. Kenapa kemungkinan? Karena saya menceklis di satu gejala yang terjadi di dua penyakit. Jadi yang pertama itu adalah gejala tubuh terasa demam, yang itu yaitu ciri-ciri gejala yang terdapat di penyakit radang dan nyeri ulu hati. Makanya ada kemungkinan hasilnya adalah kemungkinan penyakit radang, lambung, atau nyeri ulu hati. Kita hapus semua, dan apabila kita klik yang exit, maka nanti akan muncul konfirmasi. Apabila kita keluar, ya kita klik yes. Kalau jika kita klik no, maka akan kembali ke form konsultasi lagi. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang proyek saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Desi yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan proyek ini. Saya minta maaf apabila ada suara yang mengganggu saat saya menjelaskan di video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.